إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله faqad faza al-muttaqun. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita bicarakan tentang hijrahnya Nabi ke Madinah, di mana banyak amalan-amalan yang menanti Nabi di Madinah. Tentunya Nabi hadirin sekalian, pertama kali yang beliau lakukan adalah membangun masjid, yaitu Masjid Quba. Itulah masjid pertama kali yang didirikan oleh Rasulullah di pinggiran kota Madinah, yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala dikatakan la masjidul ussisa 'ala taqwa. Masjid Quba itu dibangun dengan dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah memberikan motivasi yang kuat pada orang yang sholat di Masjid Quba, di mana dia berwudu di rumahnya, kemudian dia berjalan kaki atau menaiki kendaraannya ke Masjid Quba, sholat di situ, kemudian dia akan mendapatkan pahala seperti pahalanya umrah. Setelah itu dia membangun masjidnya di Madinah dan memberikan juga motivasi yang tinggi kepada siapapun yang beriman datang ke masjid Nabi, ya niatnya karena Allah, baik itu dia ibadah, belajar atau mengajarkan, maka sama pahalanya seperti seorang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di sini menunjukkan hadirin sekalian perhatian Nabi ini pada SDM. Ya, Nabi membangun manusia yang berakhlak, manusia yang beriman, manusia yang tangguh dan kuat. Kemudian Nabi mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan Ansar. Ya, dan istilah Nabi memberikan kajian-kajian, mengajarkan kepada para sahabat ilmu. Karena ini penting sekali. Nabi tidak membangun gedung-gedung, ya, tapi Nabi membangun SDM, sumber daya manusia. Nabi mengajarkan para sahabat tentang masalah Islam ini siang dan malam, bahkan mulai subuh Nabi mengajarkan hal-hal yang berkaitan dengan keimanan, yang berkaitan dengan hukum, yang berkaitan dengan sosial. Seperti Nabi mengatakan, al-muslim kal-bunyan. Seorang muslim itu seperti apa? Bangunan, yashuddu ba'duhu ba'dan, saling menguatkan satu sama lain. Ya, begitu juga hadirin sekalian, Nabi terkadang berbicara hal-hal yang berkaitan dengan apa? Masa depan. Perkara-perkara yang ditakutkan oleh Nabi akan menimpa umatnya. Di sini akan saya bawakan beberapa hadis-hadis Nabi yang menceritakan di situ Nabi sangat takut sekali kalau perkara-perkara itu menimpa umatnya. Karena Nabi kita ini memiliki sifat kasih sayang. Hadirin sekalian, beliau sangat sayang kepada umatnya. Sebagaimana persaksian Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surah Taubah ayat 128, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu
seorang Rasul dari kaummu sendiri terasa olehnya penderitaan. Jadi Nabi ini merasa berat dengan penderitaan yang dialami oleh umatnya, merasa kasihan. Ya, makanya dia banyak memberikan wasiat-wasiat dan memberikan petunjuk-petunjuk perkara-perkara yang membahayakan, jangan sampai umatnya itu melakukannya. Ya. Harisun alaikum, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan. Harisun alaikum, Nabi sangat menginginkan kita ini jadi orang yang beriman, selamat fid dunya wal akhirah. Itu lebih daripada sekali menunjukkan cintanya Rasul kepada umatnya. Hadirin sekalian, bil mu'minina raufur rahim, dan amat belas kasih sayang ya kepada orang-orang yang mukmin, amat belas kasih sayang, sangat cinta kepada orang-orang yang beriman. Itulah hadirin sekalian sifat Nabi Muhammad SAW. Di sini Rasul ingin beritahukan kepada kita, ya, nanti waktu itu Nabi beritahukan kepada para sahabatnya, dan sekarang sudah terjadi. Apa itu? Dibukanya pintu kesenangan dunia. Ya, inna mimma akhafu alaikum min ba'di ma yuftahu alaikum min zahratid dunya wa zinataha. Sesungguhnya di antara perkara yang kukhawatirkan atas kalian setelahku adalah dibukakan kepadamu kesenangan dunia dan perhiasan. Rawahu Bukhari Muslim. Di zaman Nabi orang-orang kebanyakan fakir miskin. Ada beberapa orang pengusaha, ya hadirin sekalian, yang pintar cari duit, dijarah orang Yahudi, apalagi mereka segala cara. Di Madinah saat itu ekonominya pas-pasan di Madinah untuk umat Islam. Sedangkan orang Yahudi, karena mereka ahli kitab, mereka sudah terbiasa bisnis lintas negara. Ya, beda dengan kaum muslimin di Madinah, kebanyakan petani mereka. Petani itu kurma. Ya, sebagai buruh juga. Nah, nanti kata Nabi, umat Islam ini akan jadi kaya. Itu kita lihat bagaimana saat ini negeri-negeri umat Islam kaya raya, menjadi incaran daripada musuh-musuhnya. Anda lihat bagaimana negeri Arab Saudi yang dulu, bagaimana Saudi tahun 60-an masih pakai minyak lampunya, kemudian menjadi negara petrodolar, uang segalanya. Susul negeri-negeri Arab yang lainnya, tetangga-tetangganya. Begitu juga negeri-negeri umat Islam yang menurut umat Islam kaya, hadirin sekalian. Nah, ini dikhawatirkan dengan dibukakan pintu dunia, mudah cari duit, ya nanti bisa merubah iman. Sudah lemah dalam pembelaan terhadap agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, malas dalam beribadah, malas dalam berjihad. Sebagaimana Nabi SAW sabdakan di sini, hadis riwayat Abu Dawud dan lainnya, "Idza tabaya'tum bil 'ina wa akhadtum adnab al-baqar wa raditum biz-zar' wa taraktum al-jihad, sallallahu 'alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Apabila kamu sudah berjual beli dengan cara ribawi, mengambil ekor sapi rela dengan tanaman, maksudnya itu sibuk dengan berternak dan bertani, sibuknya luar biasa sudah, meninggalkan jihad, tidak mau membela agama Allah, maka Allah akan kuasakan kepada kalian kehinaan, dan tidak dicabut kehinaan dari kalian sampai kalian kembali kepada agama. Maka kalau kita lihat bagaimana usaha-usaha Nabi di awal kedatangan Nabi di Madinah, hadirin sekalian, agama, diajari agama para sahabat itu full di masjid, dari mulai pagi sampai malam diajari agama. Perempuan-perempuan begitu juga diajari agama, walaupun mereka seminggu sekali
diajari Nabi tentang masalah agama. Ini menunjukkan penting agama. Kembali kepada agama, tidak hanya mereka belajar agama, tapi juga mereka mengamalkan. Anda lihat bagaimana perkembangan Madinah termasuk kota yang paling cepat dalam perkembangan di dunia. Hadirin sekalian. Ya, bagaimana kemudian menjadi kekuatan yang luar biasa. Ya, sumber ilmu dari sana berangkat pasukan-pasukan para militer membuka futuhat, membuka negeri-negeri sampai akhirnya pada zaman Umar menjatuhkan Persia dan Romawi. Ya, itu luar biasa sekali apa yang dicapai oleh Nabi dan para sahabatnya. Dari mana mulai din agama itu dipelajari dan diamalkan, maka Allah berikan keberkahan, tolong sama Allah. Ya, umat Islam menjadi kaya. Justru sebaliknya, di saat umat Islam duitnya banyak, ya mudah mencari fulus, ya yang kaya justru banyak, akhirnya lupa belajar agama. Akhirnya banyak yang menyimpang. Banyak yang yang menyimpang. Ya, mulai sudah tidak peduli bisnis walaupun dengan cara riba. Ya, itu yang terjadi. Apa yang terjadi? Kemudian diteruskan sama Nabi dalam hadis yang lain, riwayat Abu Dawud, disahihkan oleh Syekh Albani, yushiku al-umam an tada'a alaikum kama tada'a al-akalatu ala qas'atiha. Hampir umat-umat bangsa-bangsa kafir ini saling memanggil untuk melahap kalian. Bangsa-bangsa kafir ini berkoalisi. Kalau untuk melawan Islam, mereka itu bersatu. Walaupun qulubuhum syatta, di antara mereka juga berpecah mereka. Tapi kalau diumumkan perang lawan Islam, tahalafu, mereka berkoalisi, ya, membantu satu sama lain. Hadirin sekalian, ya, sebagaimana kata Nabi, orang-orang lapar saling memanggil untuk melahap hidangan. Ini orang-orang lapar, di depannya ada hidangan. Masya Allah, ada nasi kebuli, ada pastel, ada daging, macamnya, minuman. Bisa dibayangkan apa yang terjadi. Jauhan ini mereka orang lapar, ya ludes sih. Nah, begitulah Rasulullah memberikan gambaran umat Islam nanti akan seperti itu. Berarti sekarang ini, ya kan, banyak sekali jumlahnya, tapi kalah sama orang kafir. Sehingga para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa min qillatin nahnu yawma idzin, apakah jumlah kita saat itu sedikit? Qala bal antum yawma idzin katsir. Tolak sana. La, bahkan jumlah kalian saat itu banyak sekali. Walakinnakum husa ka husa'is sail. Tapi kalian ini seperti husa, buih dilakukan untuk itu. Ya. Wala yanza'anna Allahu min suduri aduwikum al-mahaba minkum. Allah cabut dari dada-dada kalian rasa takut, ya. Wala yaghfiranna Allahu fi qulubikum al-wahn. Diberikan oleh Allah SWT penyakit wahn. Ya, maksudnya itu orang kafir maksudnya itu dicabut rasa takutnya kepada orang Islam. Terus tidak takut lagi. Dulu itu sama para sahabat takut orang kafir. Baru diumumkan mau memerangi mereka dalam perjalanan sebulan, mereka udah gak bisa tidur. Maut mengintai mereka, walaupun mereka sebesar Romawi, sebesar Persia, takutnya luar biasa. Sama pasukan dari Madinah. Madinah awalnya kan desa sederhana. Ya, bukan orang-orang kaya, bukan modern, orang-orang desa, hadirin sekalian. Desa sederhana dan ekonominya juga pas-pasan. Tapi bisa menggetarkan musuh. Musuh itu takut. Nah, sekarang musuh udah dicabut takutnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita diberikan oleh Allah waham. Dilemparkan ke hati kita ini al-waham.
Faqala qailun, ada yang bertanya, ya Rasulullah, wa mal wahnu? Apa itu al-wahn? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut apa? Mati. Cinta dunia, kelas. Hubbud dunya fana. Kalau dunia itu akan lenyap. Ya, dunia darul amal, walaysa darul jaza. Orang berbuat apa saja sudah dunia itu, karena tidak dihisab, ya kan? Jadi tidak ketahuan, lolos dia. Sedangkan akhirat darul jaza, walaysa darul amal. Akhirat adalah apa? Tempat di mana kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT dan pembalasan. Karena saat itu yang memimpin adalah Allah, Malik Yaumiddin, yaitu raja di hari pembalasan. Apakah di dunia Allah bukan raja? Kok disebutkan hanya di akhirat saja Allah jadi raja? Nah, di dunia juga raja Allah SWT. Allah Malikul Dunya wa Malikul Akhirah. Cuma di dunia ini banyak orang ngaku jadi apa? Raja. Raja ini, raja ini, raja ini, banyak raja. Ya, makanya Allah nanti yang menjadi raja. Allah bahkan mengatakan, aina mulukul ard, mana itu raja-raja dunia? Tidak ada yang berani ngaku. Hadirin sekalian, jangankan ngaku, ngomong nggak bisa, harus berizin Allah. Jangankan ngomong, bergerak tidak bisa. Mereka harus dengan izin dari Allah SWT. Itu nyata, betul-betul kelihatan. Kalau di sini banyak orang mentang, Allah raja, saya juga raja, gitu akhirnya. Ya, akhirnya debat kusir. Ya. Nah ini maksudnya yang ditakutkan oleh Nabi, hadirin sekalian. Kemudian saling menumpahkan darah. Ya, dengan banyaknya harta itu, adanya peperangan, adanya menguasai harta sampai perang, ya karena tadi itu ingin mendapatkan harta yang sebanyak-banyaknya. Ujung-ujungnya harta. Perang-perang yang dilakukan di dunia ini dari orang-orang kafir, hadirin sekalian. Kemudian bakhil. Kalau sudah dibukakan pintu harta. Bahkan kata Nabi, nanti ada orang yang tidak peduli lagi dari mana dia menghasilkan uangnya, dari hal ke haram. Bahkan 2 ekor serigala yang dilepas ke kawalan kambing-kambing itu tidak lebih rusak daripada orang yang gila harta. Kalau kambing-kambing itu serigala itu, 2 serigala itu dilepas, paling makan satu dapat 1, yang 2 dapat juga. Sisanya kambing kabur, ya kan? Gak merusak kambing yang lain, cuma 2 korbannya. Sedangkan manusia lebih daripada serigala. Sudah kaya, yang lain dihabisi juga. Ya, tetap maling juga, korupsi juga, hadirin sekalian. Nah ini yang dikhawatirkan oleh Nabi, berubah imannya. Ya, berubah imannya. Kemudian berikutnya, hadirin sekalian, tentang hawa nafsu. Ini juga ditakutkan oleh Nabi pada umatnya. Mengikuti hawa nafsu, bukan mengikuti al-haq, mengikuti hawa nafsu. Ini tidak terjadi pada orang awam saja. Para tokoh sudah salah pendapatnya, tapi karena takut ketokohannya atau takut umat pecah, ya, sehingga yang batil diterima, yang batil diterima, mengikuti hawa nafsu. Kenapa zikir-zikir habis sholat berbeda-beda? Anda bisa lihat kenapa? Ada yang habis salam al-fatihah, ya kan? Habis salam ngomong apa? Al-fatihah. Ada yang habis salam langsung doa, ya kan? Ada yang habis salam ngomong astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Ya, la ilaha illallah wa la syarika lahu, dan seterusnya. Subhanallah. Ini yang diajar oleh Nabi. Karena mereka tidak mengikuti Nabi, sehingga berbeda-beda. Coba mereka konsisten mengikuti Nabi, dasar dari Nabi, masalahnya hawa nafsu.
sudah terjadi dari dulu, tidak bisa. Hawa nafsu, mengikuti hawa nafsu daripada apa? Kebenaran. Sebagaimana orang-orang kafir Quraisy, kayak Abu Jahal itu bukan nggak ngerti, ngerti itu. Karena sudah ngerti, ya ngerti Quran, tapi nggak diikuti, bodoh. Ya, dijuluki bodoh, bapaknya orang bodoh. Siapapun sudah ngerti tapi nggak mengikuti, bodoh, sesat. Seperti orang Nasrani, ya, kita minta kepada Allah jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yaitu siapa jalan yang lurus ini? Jalannya orang Engkau beri nikmat. Man haula, siapa mereka? Nabiyyin, wasiddiqin, syuhada, wassalihin. Kita disuruh mengikuti jalannya mereka. Ghairul maghdubi waladdallin, bukan jalannya orang yang kau murkai. Nabi mengatakan Yahudi dimurkai. Kenapa? Mereka itu tahu kebenaran tapi tidak mau mengikuti, tidak mau mengamalkan. Tahu kebenaran, tahu Nabi, tahu Nabi Muhammad. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka itu mengetahui Nabi sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka sendiri. Tahu al-haq tapi tidak mengikuti. Makanya kalau ada umat Islam yang pintar, ngerti, nggak ngamalkan, ada pada dia sifat apa? Yahudi. Udah tahu, udah tahu jilbab wajib, nggak dipakai. Sama seperti Yahudi. Ya, ada sifat Yahudi. Atau sudah tahu bahwa puasa Ramadan itu wajib, tahu dia, tapi nggak ngamalkan. Oh, ini model Yahudi. Model apa? Yahudi, nggak jauh. Yahudi mau begitu. Hadirin sekalian. Sedangkan waladhdallin yang sesat kata Nabi humun Nasara. Mereka orang Nasrani. Kenapa? Mereka ibadah tanpa ilmu. Ngawur beribadahnya. Enggak diajarkan sama Nabi Isa. Mereka lakukan nyanyi, berang, sedih, gembira, nyanyi. Nabi Isa bukan seperti itu mengajarkan. Enggak boleh makan babi. Mereka makan babi. Sehingga mereka itu ibadah tanpa ilmu. Makanya kalau ada umat Islam beribadah, beramal tanpa ilmu, nggak pakai dasar, ada sifat apa? Nasara. Sama seperti orang apa? Nasrani. Ya, ada dasarnya. Kata nenek moyang. Kata nenek moyang. Kata peninggalan dulu. Soalnya kan ibadah ini kan berdasarkan Quran hadis. Sederhana saja, mudah. Maka ketika orang itu dalam hal ibadah tidak sesuai Quran hadis, ya tidak boleh seperti itu. Untuk apa Rasul diutus? Untuk apa? Agar kita mengikuti ajarannya, sholat, puasa. Nah, kalau kita sakar video di mana? Buat apa Nabi diutus? Hadirin sekalian. Tujuannya agar manusia beribadah mengikuti Nabi. Sederhana begitu aja. Nah, ini yang diharapkan Nabi mengikuti syahwat. Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih di sini dalam kitab At-Targhib wa Tarhib, "Inna mimma akhsha 'alaikum syahwatil ghayb fi butunikum wa furujikum wa mudhillatil hawa." Sesungguhnya di antara hal yang aku tak khawatirkan atasmu adalah syahwat yang menyesatkan pada perut dan kemaluan, dan hawa nafsu yang menyesatkan perut, kemaluan. Kata Nabi, barang siapa yang bisa menjaga ini, aku akan apa? Jamin masuk surga. Ya, lisan dan apa? Perut. Aku jamin dia masuk surga. Jaga dua hal ini. Kata Nabi. Ya, syahwat nggak bisa dikendalikan, maka jatuh dalam perbuatan yang haram. Syahwat wanita, syahwat harta, syahwat jabatan, tak peduli dengan segala cara. Ini dibuktikan sekalian. Kita kan tahun ini berapa gerhana? Berapa gerhana kita? Kan sering 4 dalam setahun. Dalam zaman Nabi ketika di Madinah 10 tahun 1 kali gerhana matahari. Ya. Ketika Nabi terjadi gerhana, Nabi langsung suruh sholat mereka, suruh sholat ke masjid. Dan kemudian beliau khutbah.
Sebelum sholat itu Nabi diperlihatkan apa? Surga dan kenikmatannya dan penduduknya. Sampai Nabi mengatakan, aku hampir mau metik daun surga. Padahal diperlihatkan begitu indahnya. Aku tunjukkan kepada kalian. Dan diperlihatkan neraka, siksanya dan penduduknya. Padahal ini mau sholat apa? Kusuf, ya kan? Ketika sholat, Nabi setelah sholat Nabi khutbah. Khutbahnya diantaranya adalah apa namanya? Ayuhan nas, ya ummati Muhammad. Inna syamsa wal qamar ayatan min ayatillah. La yankasifani li mauti syams atau li hayatihi. Allah Subhanahu yukhawifu bihima ibadahu. Jadi adanya kusuf dan khusuf gerhana matahari gerhana bulan ini bukan karena lahirnya seseorang, bukan karena matinya seseorang. Karena waktu itu memang bertepatan dengan matinya anaknya Nabi namanya Ibrahim. Dan Nabi sedih menangis ketika Ibrahim meninggal. Dia mengatakan innal qalba la takhsha wal ain la tadma. Sesungguhnya hati ini sedih, ya. Kemudian mata ini menangis. Wa inna bi farqika ya Ibrahim la mahzunun. Sungguhnya kami dengan perpisahanmu ini ya Ibrahim, kita ini sedih. Sehingga orang-orang waktu itu punya kesan bahwasanya gerhana itu terjadi karena matinya siapa? Ibrahim. Waktu itu umurnya sekitar 18 bulan meninggal dunia. Maka Nabi meyakinkan bahwa gerhana ini bukan karena lainnya suatu kematian seseorang. Fa idza ra'aitum dzalik, kalau kamu melihat, makanya kemarin ada yang sholat, ada yang enggak. Kenapa? Karena sebagian punya keyakinan kalau enggak melihat berarti apa? Enggak ada gerhana. Enggak melihat mendung tebal. Ya kan? Karena dasarnya itu fa idza ra'aitum dzalik, kalau kamu melihat itu. Sedangkan adanya gerhana kan itu prediksi dari apa? BMKG kan ya. Akan terjadi gerhana menurut hitungan gitu. Tapi kenyataannya nggak melihat. Makanya ada yang tidak sholat, ada juga apa sholat seperti itu. Kalau kau melihat gerhana itu, faliyadallah, hendaklah berdoa kepada Allah, wa kabbiru dan bertakbir, wa sallu dan sholat, wa tasaddaq dan apa? Sedekah. Kemudian Nabi mengatakan apa? Ya ummatu Muhammad, law ra'aitum kama ra'aitum, seandainya kalian melihat apa yang aku lihat, la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira, maka kalian akan tertawa sedikit dan banyak apa? Menangis. Soalan madza ra'an Nabi? Pertanyaannya apa yang dilihat oleh Nabi? Al-jannatu wan nar, pada kejadian gerhana. Kemudian Rasul mengatakan apa? Ya ummatu Muhammad, demi Allah, sungguhnya Allah itu laghar itu cemburu, marah, kecewa berat ketika Allah melihat dua hambanya berzina, laki perempuan berzina. Ini semuanya ada hubungannya, seakan-akan Allah ingin menasihati kita, Rasul menasihati kita bahwasanya ini gerhana tidak hanya sekedar fenomena alam, tapi ini gerhana peringatan kepada kita bahwa ada sesuatu yang terjadi, maksiat, ikuti hawa nafsu di negeri sampai setahun 4 kali. Allah kasih peringatan dengan adanya apa? Gerhana. Tapi banyak orang nggak paham, gerhana biasa. Maksudnya taubat kalian, istighfar. Ini gerhana peringatan. Jangan sampai nanti ada musibah, ada azab, ngomong kita nggak diperingati, kita nggak. Nah ini gerhana apa? Kalau kita beriman, ada indar, ya kan? Ini peringatan. Nadhir. Zaman Nabi 10 tahun sekali. Kita berkali-kali setahun. Berarti ada sesuatu yang salah. Karena Nabi ketika khutbah itu berbicara neraka, perlihatkan neraka surga. Berbicara Allah cemburu dengan
seorang hamba yang berzina, yang melakukan maksiat di depannya, Allah marah betul. Ya, sampai dikasih gerhana. Gerhana itu menakut-nakuti. Hadirin sekalian, apalagi gerhana matahari. Coba kalau matahari ini nggak muncul terus, mati manusia. Virus-virus nggak mati kalau nggak ada matahari. Ya, begitu kuat penyakit nanti datang ke manusia, habis manusia. Hadirin sekalian, maka berdoalah, minta ampun, berarti ada dosa seperti itu. Ya, agar manusia tidak mengikuti syahwatnya. Nabi sudah punya prediksi, diberitahu oleh Allah. Nanti ada umatnya ini luar biasa syahwatnya, tidak bisa mengendalikan, menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 50, "Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah. Inna Allah la yahdi al-qawma adh-dhalimin." Dalam ayat yang lain juga, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa." Ya, bagaimana pendapatmu mengenai orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya? Susah mengikuti hawa nafsu ini. Sekarang tidak mendapatkan hidayah. Sudah diingatkan ini sunnahnya begini, tidak mau. Ya, pingin kebiasaannya begitu. Makanya para sahabat itu dengan adanya taklim diajarin Nabi itu mampu mengendalikan syahwatnya. Bayangkan mereka itu dulu peminum khamr kelas kakap. Ya lainnya orang-orang kafir saat ini tamu khamr mulia, nggak ada khamr hina, tamu nggak dikasih khamr hina. Ya khamr, kalau mereka minum khamr itu derem-dereman, kuat mereka. Kalau anak sekarang minum 2 botol segeblak. Dan khamr sekarang ini luar biasa. Petrus dibuat apa? Khamr. Lem dibuat khamr. Yoko. Autan dibuat khamr. Ya. Mengeri ya. Syahwatnya tidak bisa dikendalikan anak-anak sekarang ini. Hadirin sekalian. Nah itulah yang terjadi. Para sahabat ketika ada ayat haram khamar, ya awalnya memang bertahap khamar ini. Ya maksudnya kita juga menasihati mereka, jangan langsung dimarah-marahi begitu. Kebanyakan mereka ini memang latar belakang berbeda ya. Mungkin pikirannya, mungkin banyak masalah, mikirkan ekonomi dan sebagainya, sehingga mereka minum khamar. Maka dinasihati. Makanya ayat itu pertama diberitahu, "Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ismun wa manafi'." Ya, ada dosa tapi ada manfaatnya. Tapi ismuhu akbar min nafi'ihima. Ya, jadi dosanya itu lebih kuat, mudaratnya lebih kuat daripada manfaatnya. Kemudian turun ayat, "Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara." Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu dekati sholat saat kamu mabuk. Awalnya artinya selama kamu mau sholat jangan minum khamar. Habis sholat isya baru minum khamar lagi. Sebelum subuh berhenti. Lihat bagaimana Allah mengajari bertahap masalah hukum, sosialisasi bertahap. Baru setelah itu, "Innamal khamru wal maisiru wal ansabu azlamu rajsun min amali syaitan fajtanibuh." Itu sudah langsung sangat cukup. Pasar-pasar Madinah, toko-toko, rumah-rumah yang ada khamrnya dibuang ke jalan-jalan. Madinah banjir khamr. Sami'na wa ata'na. Jadi bisa melawan hawa nafsu. Sudah tidak minum lagi setelah itu. Hadirin sekalian, itulah dididik oleh Nabi pentingnya ilmu. Ya, sehingga bisa mereka berjuang melawan hawa nafsu. Makanya Nabi mengatakan afdhalul jihad menjadi nafsu fi dzatillah.
seutama jihad itu orang yang berjihad dirinya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu perkataan Nabi, nanti ada umatnya yang tidak bisa mengendalikan syahwat. Ya, tidak mau hijrah, khomer sampai tua. Seperti itu. Nyanyi saja sampai apa? Tua. Kemudian berikutnya, hadirin sekalian, riya. Ini bahaya sekali. Nabi mengatakan, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya yang aku paling takutkan kepada kalian adalah syirik apa? Kecil. Qalu ma syirkul asghar ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, apa syirik kecil itu ya Rasulullah? Qala ar-riya. Riya, pamer, ingin dipuji, ingin dapat apresiasi, ingin dapat apa namanya? Reward dari orang dari amal ibadahnya itu. Kalau nggak ada yang gitu, nggak mau sholat, nggak mau ibadah, malas, nggak ada yang muji. Ini bahaya. Ada sekali penyakit tidak hanya menimpa orang awam, menimpa para ulama, ustaz. Masalah riya. Ya, asal amal itu harus ikhlas. Kalau nggak ikhlas percuma. Makanya kalau orang masuk Islam hanya pura-pura, nggak ikhlas percuma. Ya, nanti jadi munafik nanti. Dalam agama Islam tidak ada paksaan. Kalau dipaksa percuma nanti. Ya kan? Nah, ini yang ditakutkan oleh Nabi, riya ini. Bahkan Nabi menyebutkan nanti pada hari kiamat itu ada 3 golongan. Ini golongan manusia bukan orang biasa. Mereka ini orang-orang yang beramal amalan yang sangat tinggi, ibadah tinggi, yaitu orang yang bersedekah, dermawan, orang yang berjihad di jalan Allah, berperang dan mengajarkan Quran. Justru 3 ini Allah berikan contoh, diseret dulu masuk neraka. Bayangkan, 3 orang bukan amalan biasa, amalan tinggi semuanya. Dermawan, masya Allah, khairnya minta amin. Dia suka berderma dia, tapi bukan karena Allah. Tanya, ya abdi, mana fa'alta? Kunta fid dunia, apa yang kamu lakukan ketika kamu di dunia? Ya Rabb, ataitani rizq wa amwal, Engkau berikan aku harta. Aku bagikan kepada si fulan, aku sedekahkan untuk si fulan. Fi sabilik, di jalanmu ya Allah. Kadzab, dusta kamu. Kamu memberikan itu, bersedekah itu, liyuqal annaka, supaya kamu dikatakan apa? Karim, baik, dermawan, waqad qil, dan kamu sudah mendapatkan penghargaan itu. Masya Allah, manusia mengatakan fulan, Masya Allah, tayyib, karim, khair, Masya Allah, sudah dapat julukan, tapi bukan karena seret ke api neraka. Yang satu mengatakan, ya fulan, madza amilta kunta fid dunya, apa yang kamu lakukan ketika kamu di dunia ini? Ya Rabb, jahadtu fi sabilik hatta qutiltu, aku berperang di jalanmu sampai aku ini mati terbunuh. La anta jahadta ya hatta qutilta laisa fi sabilik, walakin fa'alta liqal annaka jari, suja', tidak, kamu dusta, kamu itu berjuang bukan karena aku, tapi supaya kamu dikasih sebutan pahlawan, pemberani. Dan orang Masya Allah sudah mengatakan ini. Makanya dari sekarang tidak boleh seseorang mengatakan fulan syahid, fulan pasti syahid, tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Ini beda dengan Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah tidak mudah untuk mengatakan fulan mati syahid, karena kita tidak tahu amalan batin. Yang tahu amalan apa? Zahir. Amalan batin tidak tahu, ada yang miss, yang kurang. Enggak boleh memastikan, tidak boleh, kecuali sudah dipastikan sama Allah dan Rasulnya, para sahabat Nabi. Ya, karena tokohnya siksa pemerintah, mati syahid, tidak boleh. Kecuali kita katakan insya Allah mati
syahid. Boleh gitu. Insya Allah syahid. Jangan lupa itu. Karena ada yang miss, ada sesuatu yang kita tidak tahu. Hatinya. Terjadi pada zaman Nabi, para sahabat lihat dohir, masya Allah, fulan hari ini perang ini milik fulan. Ada di kubu Nabi. Orang bunuh sana, bunuh sini, pintar dalam membunuh orang. Sahabat tidak bisa apa-apa. Hari ini milik fulan. Tapi tiba-tiba Nabi mengatakan apa? Huwa finnar, di neraka. Kaget para sahabat. Udah berperang, banyak membunuh orang kafir, dipastikan masuk apa? Neraka. Loh kok bisa? Para sahabat kaget. Belum selesai peperangan, masih ada babak kedua. Babak kedua dia perang, lagi-lagi dia menerobos pasukan musuh. Tapi kali ini dia kena luka parah, kena dia karena nggak sabar bunuh diri. Langsung para sahabat bertakbir, Allahu Akbar, shadaqa Rasulullah, lari menuju Rasulullah. Betul ya Rasulullah, dia di neraka karena dia bunuh diri. Para sahabat kan belum tahu waktu itu secara dohir apa. Nah itu udah diberitahu. Ujung-ujungnya orang ini bunuh diri, makanya di dalam neraka. Kan bunuh diri tidak boleh terus. Ya, sakit apapun tidak boleh. Langsung masuk neraka. Hadirin sekalian. Di sini menunjukkan kita ini tahunya secara dohir. Masya Allah fulan berjuang. Insya Allah mati saya. Katakan insya Allah. Jangan pasti. Astagfirullah. Anda tahu apa hatinya? Bisa jadi dia hatinya bukan karena Islam, ya kan? Ada orang munafik itu. Saya ini berjuang bukan karena Islam, tapi karena bela suku saya. Kan gitu. Gak taunya bela apa? Sukunya. Nah ini. Nah, kembali lagi pada riya ini. Makanya kita disuruh berdoa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat syirik yang aku tahu. Dan aku juga minta ampun dari berbuat syirik yang aku tidak tahu. Enggak terasa berbuat apa? Syirik. Riya maksudnya, riya. Awalnya ikhlas dalam perjalanan, disusupi riya, bahaya. Ya. Kemudian yang ketiga tadi itu orang baca Quran, mengajarkan Quran, bukan karena Allah, tapi supaya dikatakan qari. Suaranya indah, masya Allah. Suaramu indah. Tadi waktu sholat Jumat, oh iya masa kalau kita di Isya saya indahkan lagi. Berarti bukan karena apa? Allah, karena dapat pujian. Nanti akhir kamu sholat Isya, nanti buat ujian lagi suara. Ini sih belum seberapa ini, masih 60%. Nanti Isya saya bikin 80%. Saya panjangkan lagi. Ini bacaan untuk siapa ini? Untuk Allah atau untuk apa? Manusia. Ini hati-hati. Kelihatan sedikit, ya. Bedanya sedikit. Ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini takutkan oleh Nabi banyak orang-orang riya. Hadirin sekalian, bahaya ini. Bahkan Nabi mengatakan riya itu ditakutkan oleh Nabi pada umatnya melebihi daripada Dajjal. Dajjal jelas kafir. Ada tulisannya lagi di sini, kafaro, kafir. Semua tahu, orang mukmin tahu. Ya. Tapi fitnahnya minta ampun luar biasa besar. Hadirin sekalian. Dan yang terakhir di sini Nabi mengatakan, Inna akhwafa ma akhafu alaikum a'immatul mudillun. Yang aku takutkan kepada kalian nanti terjadi pada umat ini munculnya pemimpin-pemimpin sesat. Pemimpin-pemimpin apa? Sesat dan menyesatkan. Pemimpin ada dua, ulama sama umara. Kalau dua-duanya baik, rakyat baik, makmur rakyat. Kalau dua-duanya rusak, hancur sengsara rakyat. Ya. Umaroknya pemimpin negara murabbal, tidak bagus. Ulamanya juga
ya sudah. Tambah gini rakyatnya, habis kasihan rakyat. Tapi kalau ulama sama umarok bagus, masya Allah, nikmat. Hadirin sekalian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.